Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughatal arabiyyata afshahal lughati fil alam wassalatu wassalamu ala afsahil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu ila akhiril ayyam. Para pecinta bahasa Arab dimanapun berada, selamat datang kembali di channel kami, channel Lughatuna Al-Arabiyyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim, jama' taksir, isim jama' dan isim jinis. Sebagaimana kita ketahui bahwa jama' dalam bahasa Arab ada 3. Yang pertama jama' mudzakkar salim, yang kedua jama' muannas salim, yang ketiga jama' taksir. Atau ada juga yang membaginya menjadi 2, yaitu jama' salim dan jama' taksir. Nantinya dibagi lagi jamak salim menjadi jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Pada akhir video ini akan kami jelaskan juga pengertian isim jamak dan isim jinis. Yaitu 2 hal yang sering luput dijelaskan dalam pembahasan ilmu nahwu. Untuk yang pertama, jamak mudzakkar salim. Apa pengertian jamak mudzakkar salim? Jama' mudzakkar salim adalah al-lafdhu ad-dalu 'alal jam'iyyati biwawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Jama' mudzakkar salim adalah lafaz yang menunjukkan jama' dengan menambah waw nun atau iya nun pada akhir lafaz tersebut. Dari definisi ini dapat kita pahami bahwa jama' mudzakkar salim memiliki bentuk mufrad yang utuh, yang tidak berubah. Hanya saja ia ditambahi wawu nun atau iya nun untuk menjadikannya jamak mudzakkar salim. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh yang ada. Contoh yang pertama, hadara al-fannanuna. Artinya, para seniman itu telah hadir. Kata al-fannanuna itu berasal dari kata al-fannanu tanpa ditambahi wawu dan nun. Al-fannanu artinya seorang seniman. Ketika ditambahi waw nun menjadi al-fannanuna, maka artinya berubah menjadi para seniman. Contoh kedua, innallaha yuhibbul muhsinina. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Asal kata dari al-muhsinina adalah al-muhsin tanpa tambahan iya dan nun. Ketika kata al-muhsin ditambahi iya dan nun, artinya menjadi orang-orang yang berbuat baik. Ketika dihilangkan, iya nunnya menjadi al-muhsin saja, maka artinya hanya satu orang yang berbuat baik. Itulah jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah jamak muannas salim. Apa pengertian jamak muannas salim? Ia adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jamak muannas salim adalah lafaz yang dijamakkan dengan menambah alif dan ta. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim yang dijamakkan dengan menambah waw nun dan iya nun, jamak muannas salim ini dia berubah menjadi jamak dengan ditambahkan alif dan ta pada isi mufradnya. Contohnya di sini lafaz muhandisatun dan lafaz tilmidatun. Muhandisatun artinya para insinyur perempuan. Kemudian tilmidatun para siswi. Ketika kita melihat bentuk mufrad dari dua lafaz ini, itu tidak ada alif ta'nya. Muhandisatun, kita tahu bahwa isi mufradnya adalah muhandisatun. Tilmidatun, isi mufradnya atau tunggalnya adalah tilmidatun. Ketika kedua lafaz ini berakhiran alif ta, maka itu menunjukkan jamak muannas salim. Kemudian yang ketiga ada jamak taksir. Apa pengertian jamak taksir? Jamak taksir adalah ma taghayyara an bina'i mufradihi. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya.
Jamak taksir ini merupakan pembanding dari jamak salim. Jamak salim merupakan jamak-jamak yang bentuk mufradnya selamat. Maksud selamat itu selamat dari perubahan. Tidak berubah sama sekali, hanya ditambahi huruf-huruf tertentu untuk menjadikannya jamak. Itulah jamak salim. Mau itu jamak mudzakkar salim ataupun jamak muannats salim. Sedangkan jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Dalam artian bentuk mufradnya tidak selamat dari perubahan. Boleh juga kita katakan bahwa jamak salim adalah jamak yang reguler, jamak yang perubahannya beraturan. Sedangkan jamak taksir adalah jamak yang irregular atau jamak yang perubahannya tidak beraturan. Contoh dari jamak taksir adalah aqlamun. Ia merupakan jamak dari qolamun. Qolamun satu pulpen, aqlamun pulpen-pulpen atau banyak pulpen. Ketika kita bandingkan antara bentuk tunggal, bentuk mufrad dengan bentuk jamaknya, itu ada perubahan. Yang asalnya qaf, lam, dan mim, dia berubah menjadi aqlamun hamzah, qaf, lam, alif, dan mim. Contoh berikutnya ada suwarun. Ini merupakan jamak dari suratun, yang artinya gambar. Suratun satu gambar, suwarun banyak gambar atau gambar-gambar. Ketika kita bandingkan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya, itu ada perubahan bentuk mufrad. Yang asalnya suratun, sod, waw, ro, dan tak marbutoh, ketika dijamakkan menjadi suwarun. Huruf waw yang asalnya sukun menjadi fathah, kemudian lafaz ini diakhiri tak marbutoh ketika bentuk mufradnya, ketika bentuk jamaknya, tak marbutoh tersebut hilang atau dibuang menjadi suwarun. Suratun, suwarun. Perlu kita ketahui bahwa jamak taksir ini merupakan jamak yang sama'i. Dalam artian tidak ada rumus khususnya. Sebagaimana jamak muannats salim dan jamak mudzakkar salim. Maka dari itu, ketika kita mencari jamak taksir dari lafaz tertentu, mau tidak mau kita harus melihat ke sumber referensi bahasa Arab, yaitu kamus. Agar kita bisa membedakan ketiga jamak yang sudah kita bahas, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir, kita bisa melihat kolom yang ada, 3 tabel yang ada. Kita mulai dari tabel yang paling atas. Jamak mudzakkar salim. Bentuk mufradnya adalah muslimun. Kami beri tanda dengan warna hijau. Kemudian contoh yang kedua amirun. Muslimun amirun merupakan bentuk mufrad, tidak ada tambahan apapun. Ketika kita ingin mengubahnya menjadi jamak mudzakkar salim, ingat rumusnya, tambahi waw nun saja atau iya nun saja pada akhir dari isim mufrad. Yang asalnya muslimun menjadi muslimuna, muslimina. Ketika kita perhatikan, yang saya tandai hijau, yang kami tandai hijau, itu tidak berubah. Entah itu dari jumlah hurufnya atau harokatnya. Inilah jamak mudzakkar salim. Muslimun, muslimuna, muslimina. Contoh yang kedua, amirun. Ingin kita ubah menjadi jamak mudzakkar salim, tambahi saja waw nun atau ya nun di ujung, maka menjadi amiruna atau amirina. Ketika kita perhatikan, lafaz isim mufradnya itu tidak berubah. Tetap amirun, hanya saja ditambahi waw nun atau ya nun. Itulah jamak mudzakkar salim. Yang kedua, jamak muannats salim. Contoh yang pertama ada muslimatun. Yang kedua, Zainabu. Ketika kita ingin mengubah dua lafaz ini menjadi jamak muannats salim, ingat rumusnya. Jamak muannats salim adalah lafaz yang dijamakan dengan menambahi alif dan ta. Berarti kita tinggal tambahkan saja alif dan ta. Nah, sebagai catatan, ketika isim mufradnya berakhiran tak marbutoh, maka tak marbutoh itu tinggal dibuang saja. Lalu tambahkan alif dan ta. Sebagai contoh, yang pertama, muslimatun, tak marbutohnya hilangkan dulu.
Kemudian tambahi alif dan ta menjadi muslimatun. Kemudian kata Zainabu ketika lafadznya tidak ada ta marbutoh langsung saja tambahkan alif dan ta. Asalnya Zainabu menjadi Zainabatun. Muslimatun seorang muslim perempuan, seorang muslimah, muslimatun para muslim perempuan atau para muslimah. Kemudian Zainabu satu orang wanita bernama Zainab, Zainabatun wanita-wanita yang bernama Zainab. Itulah jama' muannas salim. Ketika kita perhatikan bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya yang kami beri tanda hijau, itu tidak ada perubahan dari jumlah hurufnya ataupun harokat hurufnya. Yang ketiga, sebagai pembanding jama' salim, itu ada jama' taksir. Yaitu jama' yang berubah dari bentuk mufradnya. Perubahan ini tidak hanya bertambah dan berkurang hurufnya. Akan tetapi berubah harokatnya saja itu termasuk berubah. Termasuk kepada perubahan yang dimaksud pada definisi jama' taksir. Contoh, kitabun, bentuk mufradnya satu buku. Ketika dijamakan menjadi banyak buku, berubah menjadi kutubun. Kitabun satu buku, kutubun banyak buku. Ketika kita bandingkan antara lafad isim mufrad dengan lafad jamaknya, itu ada perubahan dari bentuk mufradnya. Kemudian yang kedua, lafad gulamun menjadi gilmanun. Gulamun satu anak laki-laki, gilmanun banyak anak laki-laki. Ketika kita bandingkan antara bentuk isim mufrad dan bentuk jamak taksirnya, tentu kita akan menemukan adanya perubahan dari bentuk mufradnya. Itulah ketiga jama' yang sering dibahas dalam bahasa Arab. Kita akan beranjak kepada dua hal yang sering terlewatkan dalam pembahasan jama', yaitu isim jama'. Apa itu isim jama'? Ismul jam'i. Ismul jam'i ma tadammana ma'nal jam'i ghairu annahu la wahida lahu min lafzihi wa innama wahiduhu min ma'nahu. Isim jama' adalah lafaz yang mengandung makna jama'. Hanya saja ia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Tetapi bentuk mufradnya itu diambil dari maknanya. Ini merupakan lafad yang sangat unik. Kenapa disebut unik? Karena lafad ini memiliki makna jamak. Akan tetapi dia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadnya. Berbeda dengan jama-jama yang sebelumnya. Itu memiliki bentuk mufrad dari lafad itu tersendiri. Seperti muslimuna dari muslimun. Muslimatun dari muslimatun. Kemudian aklamun dari kolamun. Sedangkan isim jama, lafad tersebut itu bentuk mufradnya dari lafad yang lain. Nah, agar lebih jelas, kita perhatikan contoh yang ada. Contoh yang pertama ada jaisyun. Jaisyun itu satunya adalah jundiyun. Nah, kita bandingkan dua lafad ini sangat berbeda. Jaisyun, jundiyun. Sebeda-bedanya jama' taksir itu tetap ada huruf yang sama. Seperti kolamun, aklamun. Tetap ada huruf yang sama, yaitu qaf, lam, dan mim. Tapi isim jama' itu bentuk mufradnya diambil dari lafad yang lain. Jaisyun, satunya adalah jundiyun. Kemudian ada sya'bun, kemudian qabilatun, kemudian ada qaumun, kemudian ada thullatun, wahiduha rojulun awim ro'atun. Satunya adalah rojulun awim ro'atun. Sya'bun itu rakyat, qabilatun kabilah, qaumun satu kaum, thullatun sekumpulan manusia. Itu tunggalnya, satunya adalah rojulun awim ro'atun. Laki-laki atau perempuan. Seorang laki-laki atau seorang perempuan. Kemudian ada lafad nisa'un, wahiduha imro'atun. Nisa, imro'ah. Dua lafad yang berbeda. Kemudian ada isim jama' yang terakhir ada khailun, wahiduha farosun. Khail itu satunya adalah faros. Itulah isim
Jama, isim yang mengandung makna, hanya saja tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Akan tetapi bentuk mufradnya itu dari maknanya. Dan pembahasan terakhir kita adalah isim jinis, ismul jinsi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, ismul jinsil jam'i. Apa pengertiannya? Ismul jinsil jam'i ma tadammana ma'nal jam'i dalan 'alal jinsi walahu mufradun mumayyazun anhu bitta'i aw ya'in nisbati. Isim jenis jama' adalah lafaz yang mengandung makna jama' dan menunjukkan pada jenis. Ia memiliki bentuk mufrad yang dibedakan dari jamaknya dengan huruf ta atau ya nisbah. Pada definisi ini bisa kita simpulkan bahwa isim jenis jama' itu merupakan lafaz jama', lafaz yang memiliki makna jama' dan ia dibedakan dari bentuk mufradnya hanya dengan tak marbutoh atau ya nisbah. Biar lebih jelas, kita perhatikan contoh yang ada. Contoh yang pertama, tufahun, safarjalun, bitihun, tamrun, handholun. Ini merupakan contoh isim jenis jama'. Bentuk mufradnya itu tufahatun, safarjalatun, bitihotun, tamrotun, handholatun. Ketika kita bandingkan yang ada di dalam kurung dengan yang ada di luar kurung, kita akan menemukan bahwa perbedaan antara isim jenis jama' dengan bentuk mufradnya itu hanya dibedakan dengan tak marbutoh. Isim jenis jamaknya tidak memakai tak marbutoh, sedangkan bentuk mufradnya itu memakai tak marbutoh. Tufahun, apel-apel. Tufahatun, satu butir apel. Safarjalun, pir, buah pir. Safarjalatun, satu buah pir. Bitihun, semangka. Bitihotun, satu butir, satu buah semangka. Begitupun tamrun, handholun. Tamrotun, handholatun. Itulah isim jenis jama'. Dibedakan antara bentuk jama' dari bentuk mufradnya itu hanya dengan tak marbutoh. Contoh yang kedua, ada yang dibedakan antara bentuk mufrad dengan bentuk isim jenis jamaknya itu dengan iya nisbah. Contohnya al-arabu, at-turku, ar-rumu, al-yahudu. Al-arabu orang-orang Arab, at-turku orang-orang Turki, ar-rumu orang-orang Rum, al-yahudu orang-orang Yahudi. Bentuk tunggalnya, bentuk mufradnya adalah Arabiyun, satu orang Arab. Turkiyun, satu orang Turki. Rumiyun, satu orang Rum. Yahudiyun, satu orang Yahudi. Ketika kita bandingkan antara bentuk tunggal dengan bentuk isim jenis jama', maka kita akan menemukan bahwa kedua lafaz tersebut antara isim mufrad dan isim jenis jama'nya hanya dibedakan dengan ya nisbah. Itulah isim jenis jama'. Yang kedua ada isim jenis ifrodi. Ismul jinsil ifrodi. Apa definisinya? Ia adalah madalla 'alal jinsi shalihan lil qalili minhu wal katsiri. Isim jenis ifradi adalah lafaz yang menunjukkan jenis baik untuk sedikit dan banyak. Ia bisa menunjukkan sedikit sekaligus menunjukkan banyak. Contoh, lafaz ma'un, labanun, asalun. Ma'un air, labanun susu, asalun madu. Ketiga lafaz ini meskipun sedikit ataupun banyak tetap menggunakan lafaz ma'un, labanun, dan asalun. Wallahu alam, sampai jumpa di video berikutnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.